wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabilah Yasiro dengan NIM 2414010171. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Quran surat At-Tahrim, merupakan surat yang ke-66 pada ayat 10-12. Ini merupakan tugas untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu tafsir tarbawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru ra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yu'niya anhuma minallahi syai'an qila dakhulan nara ma'ad dakhilin wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi bibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan oleh Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh atau ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Asbabun Nuzul Quran surat At-Tahrim ayat 10-12. Surat Al-Quran ayat 10-12 turun sebagai penjelasan dan perumpamaan dari Allah tentang keadaan orang-orang kafir dan juga orang-orang beriman. Ayat ini berkaitan dengan pembahasan pada ayat-ayat sebelumnya dalam surat At-Tahrim yang menegur sebagian istri Nabi Muhammad SAW agar selalu taat kepada Allah dan tidak menyalahgunakan kedudukan mereka sebagai keluarganya Rasulullah SAW. Melalui ayat 10, Allah memberikan contoh dua perempuan yang hidup bersama Nabi yang mulia, yaitu istri Nabi Nuh alaihissalam dan juga istri Nabi Lut alaihissalam. Kedua perempuan tersebut tinggal bersama suami yang soleh dan menerima dakwah langsung dari Nabi. Tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka justru membantu kaum kafir dan mengkhianati dakwah suami mereka. Pengkhianatan yang dimaksud bukan pengkhianatan dalam kehormatan, melainkan pengkhianatan terhadap agama dan juga keimanan. Karena itu kedekatan mereka dengan Nabi tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Ayat ini menjadikan peringatan bahwa hubungan keluarga dengan orang soleh tidak akan bermanfaat tanpa iman dan juga amal yang soleh. Kemudian diturunkan pada ayat 11, Allah memberikan teladan perempuan yang tetap teguh dalam keimanan walaupun hidup di lingkungan yang buruk, yaitu Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun.
Fir'aun dikenal sebagai raja yang sangat zalim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namun Aisyah tetap beriman kepada Allah dan membenarkan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Karena keimanannya, ia disiksa oleh Fir'aun, tetapi tetap sabar dan memohon kepada Allah agar dibangunkan rumah di surga dan diselamatkan dari kezalimannya Fir'aun. Allah kemudian menjadikannya contoh bagi seluruh orang beriman bahwa lingkungan buruk tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan iman. Pada ayat 12, Allah juga menyebutkan Maryam binti Imran sebagai teladan wanita suci yang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maryam dikenal sebagai perempuan yang sangat taat beribadah dan juga menjaga diri dari perbuatan dosa. Allah memilihnya untuk menerima mukjizat berupa kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Walaupun menghadapi tuduhan dan hinaan dari masyarakat, Maryam tetap sabar dan bertawakal kepada Allah. Secara umum, ayat 10-12 diturunkan untuk mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh keturunan, hubungan keluarga, atau lingkungan tempat tinggal, melainkan oleh keimanan, ketakwaan, dan juga amal soleh. Ayat ini menjadi pengingat bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan yang terdapat pada Quran Surat At-Tahrim ayat 10-12. Yang pertama adalah nilai keimanan. Ayat ini mengajarkan bahwa iman adalah dasar utama keselamatan manusia. Kedekatan dengan orang soleh tidak akan bermanfaat tanpa keimanan yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah nilai tanggung jawab pribadi. Setiap orang bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri. Seseorang tidak dapat bergantung pada keluarga, keturunan, ataupun kedudukan untuk memperoleh keselamatan di akhirat. Dan yang ketiga adalah nilai keteguhan iman. Di sini Aisyah binti Muzahim memberikan teladan tentang keteguhan mempertahankan iman walaupun hidup di bawah tekanan dan kezalimannya Fir'aun. Yang keempat adalah nilai kesabaran. Ayat ini mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian, hinaan, dan penderitaan demi mempertahankan keimanan. Dan yang kelima adalah nilai pendidikan yang dianutnya menjaga kehormatan diri. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Maryam binti Imran menjadi contoh perempuan yang sangat menjaga kesucian dan kehormatan dirinya dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam adalah nilai ketakwaan. Kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh status sosial ataupun hubungan keluarga atau kerabat yang dekat dengannya yang termasuk orang-orang soleh. Dan yang ketujuh adalah nilai keteladanan. Di sini ayat ini menjelaskan sebagai kisah Aisyah dan juga Maryam menjadi teladan bagi umat Islam, khususnya perempuan, dalam menjaga iman, akhlak, dan juga kesucian diri. Dan yang kedelapan adalah nilai kemandirian spiritual. Maksudnya di sini adalah ayat ini sangat-sangat mendidik manusia agar memiliki prinsip dan keyakinan sendiri dalam beragama meskipun berada di lingkungan yang sangat buruk. Dan yang kesembilan adalah nilai tawakal kepada Allah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Aisyah di sini tetap memohon perlindungan dan juga pertolongan hanya kepada Allah ketika menghadapi kezaliman Fir'aun atau suaminya sendiri. Dan yang terakhir adalah nilai pendidikan akhlak. Di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya mengajarkan bahwasanya pentingnya memiliki akhlak yang baik, jujur terhadap agama serta tidak mengkhianati amanah dan juga keimanan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.